Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam channel Paulus Rachel Ministry. Dan mari kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah. Namun mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik yang sudah hadir di tengah-tengah kami merasa bersyukur, berbahagia. Kita boleh bertemu satu dengan lain dan kembali bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah. Roh hikmat-Mu kami dambakan ya Tuhan, agar kami bukan saja pendengar, tapi mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan para pendengar yang terhormat dan diberkati Tuhan, kembali anugerah Allah menyertai kita hari ini. Dan saat ini kita akan bicara soal kualitas hidup. Kualitas hidup itu memang penting dalam kehidupan siapapun manusia itu, dimanapun berada. Namun saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4, demikian firman Allah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini ayat yang hidup dan punya pengertian yang dalam. Kalau kita pikirkan, kita renungkan, dan kita melakukan, indahnya firman Allah itu dalam kehidupan kita hari ke hari. Nah, saya percaya hidup ini memang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara sekalian pun paham. Bayangkan, bukankah manusia itu sejak hidup di dalam dunia ini, dia dalam keadaan hampa, artinya dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Jauh berbeda. Yang pasti melalui proses yang panjang. Tidak sistem BIM, salah BIM, lalu menjadi kaya, berhasil, sukses, tidak. Tapi melalui kebenaran firman Allah. Nah, pemikiran seperti ini tidak lepas daripada kualitas hidup itu sendiri. Sehingga peningkatan hidup kita hari ke hari itu makin bertumbuh. Dalam Yohanes pasal 15 ini merupakan gambaran hidup kita antara pokok anggur yaitu Tuhan, dan kita dianggap sebagai ranting-rantingnya. Tujuannya adalah dalam Yohanes ini supaya kita hidup berkualitas, tumbuh, tidak bangkrut. Karena itu ada hal-hal yang pokok yang perlu kita renungkan dalam pembacaan firman hari ini. Yang pertama, untuk hidup berkualitas nyata dalam hidup jasmani rohani, maka kita harus mengalami proses. Mengalami proses atau dibersihkan, atau ya kasarnya dipermak hidup kita ini. Kalau kita nggak dipermak, susah. Dalam ayat 2 itu jelas sekali ya digambarkan oleh Yohanes. Maka di situ dikatakan ada tentang ranting. Ada dua ya macam ranting. Yaitu ranting yang berbuah dan dua ranting yang tidak berbuah. Jadi kalau kita melihat hal semacam ini, maka disitulah pentingnya hidup sebagai ranting yang berkualitas. Iman kita, kekristenan kita harus berkualitas hari ke hari. Nah, di daerah saya dulu, Ambarawa namanya, itu ada dua kampung yang berdampingan, Pandian dan Sanggerahan. Dan setiap rumah itu pasti punya kebun anggur di pekarangan.
Ya, kemudian anggur yang merah, yang hitam itu bukan yang hijau. Ya. Saya pun begitu. Jadi selalu saya perhatikan anggur itu. Ya. Lalu usahanya apa? Saya mesti membersihkannya. Di dalam Yakub 1 ayat 21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini yang dimaksudkan kehidupan kita. Ada orang beriman atau orang Kristen mengatakan jadi orang Kristen itu enak katanya. Ya. Hidup itu tulus, mulus, berhasil, sukses, tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami kepahitan, penderitaan, tidak sakit-sakitan, enak di orang Kristen. Itu pola pemikiran yang keliru kalau menurut Alkitab. Sebab kehidupan kita ini tidak lepas dari hari ke hari. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen mau sikap seperti itu nonsen. Karena firman Allah itu dikatakan dalam Kejadian pasal 3:17, akibat dosa maka dunia ini penuh penderitaan, sengsara. Itulah mengalami proses untuk meraih hidup berkualitas. Yang kedua, tinggal di dalam Dia dan aku di dalam kamu. Itu ayat 4 dan 7a tidak saya bacakan, cukup panjang. Nah, untuk membangun kehidupan yang berkualitas dan teguh dan setia, walaupun banyak tantangan dalam hari ke hari, tahukah Anda kehidupan Ayub? Ayub itu orang yang luar biasa. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian, sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Semua harus mengalami proses. Ayub pun demikian. Walaupun dia kudus dan suci, dia takut Tuhan, dia selalu hidup jujur dan menjauhkan kejahatan. Tetapi Ayub harus mengalami apa yang dialami dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita pun tidak lepas daripada itu. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, kita dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang hendak kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi kalau tantangan ada, masalah ada, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang mau melawan? Tidak ada. Itu sebabnya maka dia harus tinggal tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga, firman-Nya tinggal dalam kita. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu Filipi 4 ayat 13. Jadi kalau Tuhan di dalam kita ini, kita kuat menanggung segala masalah, beban apapun bentuknya. Ayub si contoh. Namun Ayub punya rahasia doa. Dalam Ayub 42 ayat 10 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang kepunyaan dahulu. Ini bukti nyata. Kalau hidup kita mau hidup berkualitas, kita harus mengalami proses yang begitu dalam. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, maka apapun bentuk proses tetap kita akan menang. Jadi untuk memperoleh hidup yang berkualitas, jasmani maupun rohani, maka perlu penyerahan diri sepenuhnya. Dan mau diproses lewat ujian iman dalam kekristenannya. Biar firman Allah ini menjadikan satu bagian kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya firman tidak pernah gagal
Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur berbilang. Kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan anugerah-Mu bagi kita semuanya. Tantang hidup boleh ada, masalah hidup boleh ada. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, semua akan sirna. Dan Tuhan akan membuat kehidupan kami hidup yang berkualitas. Jasmani maupun rohani. Sepanjang kami berserah diri dan mau mengalami ujian iman hari ke hari. Supaya nama-Mu dipermuliakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.